Dalam Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah yang penuh kasih, Engkau menyatakan diri dalam berbagai macam tanda-tanda yang seringkali tak dapat dan tak mampu kami mengerti. Bantu kami ya Bapa, supaya kami memiliki kepekaan, ketajaman dalam mengenali kehendak tanda-tandamu. Terpujilah namamu kini dan sepanjang segala masa. Amin. Para saudara, Yesus memberikan perumpamaan dan memberikan tanda. Kalau kita bisa melihat pertumbuhan pohon ara, kalau kita bisa melihat saatnya pohon ara berbuah, kita kalau punya kepeka terhadap tanda-tanda zaman di sekitar kita, entah itu alam, entah itu diri kita, entah itu situasi di mana kita berada, dan seterusnya, maka dibutuhkan kepekaan dan ketajaman. Kita bisa melihat tanda-tanda zaman, bisa saja berupa peperangan, seperti yang dikatakan Yesus, ya, terjadi bencana alam, terjadi malapetaka yang tak dapat dan tak mampu kita prediksi, gempa bumi, tsunami, ya, banjir bandang, dan semua itu adalah tanda-tanda zaman yang membuat kita harus berpikir bahwa hidup itu sangat rapuh, hidup itu bukan dalam kontrol kita. Ini segera perlu kita tegaskan, ya, hidup ini bukan dalam kontrol saya, Anda, dan siapapun. Hidup ini tidak tergantung dari saya, tetapi dari Tuhan yang mengatur segala-galanya. Nah, karena itulah maka kita perlu memiliki kesadaran, memiliki kepekaan untuk bisa melihat. Supaya kita tahu bahwa kita juga manusia yang membutuhkan suatu pemahaman yang besar akan gejala-gejala alam yang menunjukkan apa yang Tuhan kehendaki bagiku dan bagi semesta alam. Itulah saudaraku terkasih, kepekaan merupakan suatu anugerah tapi juga suatu usaha. Anugerah karena ini menunjukkan sesuatu yang di luar nalar, di luar pikiran, di luar kemampuan daya kita, ya. Tetapi juga ini suatu yang dilatih dalam diri kita. Kita melatih panca indera kita, penglihatan, kita melatih panca indera kita, pendengaran, perasaan, penciuman, dan seterusnya. Kita seringkali mendengar kata dosa adalah jijik. Itu kan berarti penciuman. Bahwa sesuatu yang tidak mengenakan, sesuatu yang tidak menyenangkan karena adanya suatu bau yang menyengat, katakanlah seperti itu. Dan itu adalah suatu penciuman. Maka wajib hukumnya supaya kita memiliki suatu kepekaan dan ketajaman panca indera kita latih untuk tetap mengenali bahwa ini adalah sesuatu yang harus diperjuangkan, dicari sebab-sebabnya dan dicari akarnya supaya kita mampu dan dapat mengenali kehendak Tuhan dengan baik. Saudara, mari kita di akhir masa peralihan ini, di masa kita semua diajak untuk mengenali tanda-tanda zaman, maka kita perlu juga untuk semakin peka dan tajam mengenalinya, dan sehingga kita mampu untuk berbuat yang sebenarnya. Bagaimana kita harus mengukur diri kita, kapan kita saatnya akan tiba, kapan Tuhan akan datang kedua kalinya. Itu yang pertama. Yang kedua, saya mau mengajak Anda untuk melihat bacaan pertama hari ini dari kitab Wahyu. Ada kalimat yang menurut saya yang sungguh luar biasa. Kepada mereka diserahkan kuasa untuk menghakimi. Mereka hidup kembali dan memerintah sebagai raja bersama dengan Kristus untuk masa 1000 tahun. Jadi kalau dikatakan dalam kitab Wahyu ini bahwa mereka yang telah lolos, yang telah lulus dan tinggal bersama Allah, mereka juga akan menghakimi seluruh umat manusia bersama Kristus. Jadi dengan kata lain bahwa kita diberi oleh kuasa oleh Tuhan juga untuk mengadili orang yang hidup dan mati. Dan itulah dikatakan juga dalam diri kita bahwa kehidupan kita yang sekarang ini dengan penuh kebaikan, pada waktunya juga kita
diajak untuk memerintah, diajak untuk mengadili dan menghakimi manusia-manusia yang lain yang tidak berada dalam lingkaran kebaikan Tuhan. Maka mari kita, saudaraku terkasih, kita menimba memiliki kekuatan untuk juga memiliki menghakimi orang lain bersama Kristus. Jadi kita percaya bahwa surat kitab Wahyu ini memberikan kekuatan kepada kita untuk terus berhasil mengalahkan kelemahan keterbatasan kita, berhasil mengatasi malapetaka yang terjadi di antara kita. Semoga Tuhan menguatkan kita bahwa kita selalu bisa pada akhirnya diberikan kuasa untuk menghakimi. Kita diberi kuasa untuk memerintah bersama Kristus. Dan itulah hadiah dari orang yang setia kepada Kristus. Semoga Tuhan memberkati Anda dan saya dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin.